Shalom, selamat pagi semuanya. Salam semuanya, selamat pagi. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan, kusanjung Engkau di tempat ini. Kusanjung Engkau di tempat ini, sebab segenap hati kami dan membawa sebuah pengakuan bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus. Dialah Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera saat kita datang beribadah dalam ibadah pagi, di ibadah pertama yang diberkati oleh Tuhan. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Alkitab menjawab. Yosua pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua.
Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari. Kita hanya mau fokus kepada Tuhan. Kita mau memuliakan nama-Nya, menyembah nama-Nya dengan kesungguhan hati kita. Kita tahu bahwa Bapa kita di sana adalah Bapa yang kekal. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu.
sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang Kau selalu ada Tuhan. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Amin Tuhan, amin Tuhan. Kau Bapa yang kekal bagi kami Tuhan. Kau Bapa yang selalu ada bagi kami Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan. Karena itu kami dapat berkumpul pada pagi hari ini. Kami dapat beribadah Tuhan. Kami dapat memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, bersorak-soraknya bagi-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang kuduskan setiap kami, Engkau yang layakan setiap kami, Engkau yang sucikan setiap kami Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya. Biarlah Kau tengik Tuhan, kami tengik Tuhan kuasa roh jahat di dalam nama-Mu Tuhan. Biarlah ibadah kami ini kudus Tuhan. Biarlah ibadah kami ini sungguh-sungguh Tuhan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Hilangkan rasa iri, hilangkan rasa kesombongan, hilangkan rasa negatif dalam diri kami Tuhan. Karena kami pada pagi hari ini hanya ingin berfokus padamu Tuhan. Kami hanya ingin memuliakan nama-Mu, memuji nama-Mu, dan biarlah nama-Mu saja Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau berkati juga jemaat-Mu yang mungkin tidak bersama-sama dengan kami di tempat ini dan berada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Kiranya Kau juga berkati mereka Tuhan, dan biarlah mereka juga dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini dengan baik, dan hati kami dapat bersatu di dalam nama-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, masih semangat ya? Kalau gitu mari kita semua bangkit berdiri, karena kita percaya bahwa Tuhan selalu setia kita, selalu memegang hidup kita. Kita tidak boleh ragu akan setiap kuasa Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin
izinkan Tuhan, kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Yesus yang menolong kita. Mungkin terkadang di dalam kehidupan kita merasa bahwa ada banyak pergumulan, masalah, ataupun kadang pikiran kita yang mengganggu kita dan membuat kita stres. Tapi kita mau percaya bahwa meskipun ada banyak masalah, Tuhan tetap memantau kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan jatuh. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kaki kita teratuk batu. Karena Yesus selalu menopang hidup kita. Haleluya Yesus.
surga, hati kami dilimpahi dengan ucapan syukur karena pagi ini membawa kami kembali untuk kami boleh menikmati akan sukacita ilahi dalam ibadah, dalam persekutuan kami dengan Tuhan. Kami mengizinkan untuk Engkau bekerja dengan kuasa Tuhan di hidup kami, baik kami yang ada di tempat ini, di ruang ibadah ini Tuhan, di tempat ibadah ini, di rumah-Mu yang kudus, ataupun mereka yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara live streaming. Teman-teman dan di kami berdoa biarlah Tuhan menolong, Tuhan campur tangan dan bekerja dengan kuasa Tuhan di hidup kami saat kami dengar firman Tuhan. Kami diberkati, kami dikuatkan, kami ditegur, kami dinasihati, dan kami boleh masuk dalam perjalanan hidup yang semakin diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari pagi ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yeremia pasal 38. Berbicara tentang peringatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca ayat-ayat ini, kita akan memahami dan mengerti bagaimana sesungguhnya anak-anak Tuhan harus betul-betul memahami apa yang menjadi maksud kehendak Tuhan dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Karena di sepanjang perjalanan kehidupan kita, Allah selalu berbicara, Allah selalu bertindak dalam sejarah kehidupan kita, dan di sana ada rambu-rambu, ada peringatan-peringatan, ada perintah Tuhan. Nah, pagi ini kita akan belajar bersama-sama dari tema kita pada minggu ini tentang peringatan Tuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peringatan itu diartikan nasihat atau teguran. Untuk apa? Untuk memperingatkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peringatan juga diterjemahkan sebuah kenang-kenangan atau sesuatu yang dipakai untuk memperingati. Jadi kalau kita tiap merayakan ulang tahun, tujuannya adalah memperingati, mengingat kembali, gitu ya. Nah, maka kalau kita belajar tentang peringatan Tuhan, kita tidak boleh lepas dari apa yang menjadi petunjuk kehidupan kita, apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu Alkitab, firman Tuhan. Nah, di dalam Alkitab, peringatan itu berbicara tentang perintah Tuhan. Di dalam Alkitab juga, peringatan Tuhan itu berbicara tentang ketetapan Tuhan. Peringatan Tuhan itu juga patokan, dan pasti peringatan Tuhan itu di dalam Alkitab berbicara tentang perintah atau firman Tuhan. Mengapa? Karena Alkitab dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu adalah peringatan Tuhan untuk kita. Dan ayatnya seperti ini: segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kalau bicara tentang segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, maka Alkitab kita yang kita miliki itu bicara tentang peringatan, itu perintah, itu ketetapan, itu aturan-aturan yang harus kita ikuti dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah peringatan itu adalah sebuah rambu-rambu yang tidak boleh kita terobos dan kita terjang. Mengapa? Karena kalau kita menerobos peringatan, menerobos rambu-rambu itu, kita akan mendapati atau kita akan mendapatkan konsekuensi dari apa yang memang
diingatkan oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, dan itu kalau kita terobos, kita tajam, maka akan ada konsekuensi yang kita akan terima. Nah, Yeremia pasal 36, kalau kita bicara tentang pasal 36, maka sesungguhnya kita tidak boleh lepas dari pasal 34 sampai 45 kitab Yeremia itu. Mengapa? Karena kalau kita bicara tentang peringatan Tuhan dari sejak pasal 34 sampai pasal 45 dalam kitab Yeremia, Tuhan betul-betul memperingati atau memperingatkan, menegur, menasihati supaya apa? Supaya orang Israel itu kembali kepada jalan yang dikehendaki oleh Tuhan, kepada jalan-jalan yang benar, kepada jalan-jalan yang tidak salah. Nah, mari kita akan baca ayatnya. Mulai dari ayat 11 ya. Mulai ayat 11 dari kitab Yeremia pasal 36 mengatakan seperti ini. Ketika Mikaya bin Gemaria bin Safan mendengar segala firman yang dari kitab itu, turunlah ia ke istana raja, ke kamar panitera. Di sana tempat duduk semua pemuka, yakni panitera Elisama, Denaya bin Semaya, Elnatan bin Akbor, Gemaria bin Safan, Sedekia bin Hananya, dan semua pemuka lain. Lalu Mikaya memberitahukan kepada mereka segala firman yang telah didengarnya ketika Baruk membacakan kitab itu kepada orang banyak. Kemudian para pemimpin itu menyuruh Yehudi bin Netanya bin Selmia bin Kusi kepada Baruk mengatakan, bawalah gulungan yang telah kau bacakan kepada orang banyak itu dan datanglah kemari. Maka Baruk bin Neria membawa gulungan itu dan datang kepada mereka. Berkatalah mereka kepadanya, silakan duduk dan bacakan itu kepada kami. Lalu Baruk membacakan kepada mereka. Setelah mereka mendengar segala perkataan itu, maka terkejutlah mereka dan berkata seorang kepada yang lain, kita harus dengan segera memberitahukan segala perkataan ini kepada raja. Bertanyalah mereka kepada Baruk, katanya, beritahukanlah kepada kami bagaimana cara engkau menuliskan segala perkataan ini. Sangat keras, karena apa yang disampaikan itu keras, sehingga raja dan Yehuda yang ditakuti oleh Yeremia tadi itu, karena memang sewegah dikasih tahu juga tidak mau mendengarkan, maka Yeremia mengatakan kepada sekretarisnya, tulis semua perkataan yang aku katakan kepadamu dan tulis dalam kitab gulungan itu. Dan Baruk menuliskannya. Kemudian Baruk memiliki tugas untuk apa? Membacakan itu kepada orang banyak. Ketika dibacakan kepada orang banyak, Baruk juga membacakannya kepada pejabat-pejabat. Tetapi yang menarik adalah ketika Baruk membacakan di hadapan pejabat-pejabat pemerintahan bawahan Raja Yoyakim, mereka jadi berpikir, peringatan, perintah, teguran itu keras. Kalau kamu sampaikan itu kepada raja, kalau raja sampai tahu, kamu bisa dibunuh, kamu bisa dianiaya dan sebagainya. Maka kalau kita baca ayat selanjutnya, sebetulnya seluruh konteks ini peringatan itu kepada Yehuda dan juga kepada Yoyakim yang memang menjadi raja Yehuda. Dan betul mereka sampaikan, kalau sudah menyampaikan ini, segera kamu sembunyi. Supaya apa? Supaya raja nggak tahu di mana kamu sembunyi. Dan pertanyaannya adalah, apa kesalahan Yoyakim sehingga Tuhan memperingatkan kepada Yoyakim dan Yehuda?
yang disampaikan kepada mereka lewat Yeremia. Ada beberapa kesalahan yang sangat tajam. Ya, ini tadi sudah saya sampaikan. Kesalahan Yehoyakim itu menghalangi pembacaan gulungan kitab yang ditulis langsung oleh Baruk dari mulut Yeremia. Setelah menghalangi, Raja Yehoyakim ini juga membakar gulungan kitab yang ditulis langsung oleh Baruk dari mulut Yeremia. Dan kesalahan berikutnya adalah menghalangi rakyat untuk mendengar firman Allah ketika pembacaan gulungan kitab itu langsung yang dibacakan oleh Baruk dari mulut Yeremia. Menghalangi dan menutup semua kesempatan bagi umat Tuhan untuk mendengar firman Tuhan dan menangkap Yeremia dan Baruk. Ini kesalahan. Saya ingat sekali ketika saya masih kecil, masih remaja, ya, belum sudah dibaptis tapi masih remaja. Di desa ada satu peristiwa yang menurut saya itu adalah Tuhan yang memperingatkan. Almarhum bapak saya di gereja itu cukup dikenal dan menjadi jemaat yang aktif. Kemudian ada tetangga itu menghadapi masalah, pekerjaannya sebagai kondektur bis, dan dalam peristiwa yang diceritakan kepada almarhum bapak saya, bahwa ada teman yang kemudian mengguna-gunai dia dan sehingga orang ini sakit. Dan ketika dia cerita kepada bapak, mana guna-gunanya? Ternyata ada jimat yang diletakkan di jok belakang bis ketika dia bekerja menjadi kondektur, dan dia tahu dan dia ambil, kemudian oleh bapak dibakar, dan masih sakit. Orang ini masih sakit, belum sembuh. Orang ini menantang kepada bapak begitu. Kalau Tuhanmu yang kamu sembah itu berhasil menyembuhkan aku akan dibaptis dan mengikut Tuhan. Nah, bapak betul-betul bergumul, berdoa, dan ternyata sembuh dari sakitnya. Tapi mungkin dalam perjalanan waktu dan sembuh ketika digenapi, memang dia menjadi Kristen, ikut beribadah di gereja tempat kami beribadah di desa. Dan kalau di desa itu bicara tentang guna-guna dan sebagainya, itu sangat kuat sekali. Dan orang ini sekeluarga, anak, istri, dan kedua anaknya dan istrinya beribadah bersama-sama di gereja. Tapi dengan berjalannya waktu, ternyata gak tahu pola hidup dari orang ini seperti apa, tapi yang jelas sakitnya itu kumat lagi. Nah, ketika sakitnya kumat itu tidak diproteksi, dalam arti dia harus bagaimana supaya dia dapat tetap teguh mengiring Tuhan, tapi malah menyalahkan Tuhan, menyalahkan bapak saya, menyalahkan orang-orang Kristen yang lainnya. Wah, sampai kemudian dia marah banget karena dia sakit begitu, dia bakar Alkitab. Tidak dibakar saja, sebelum dibakar itu diinjak-injak dan dibakar. Tapi kemudian orang ini meninggal. Tapi yang menarik adalah ini yang mau saya ingatkan, yang mau saya ceritakan kepada bapak ini. Ketika dia meninggal, suasana ketika belum ada penguburan, suasana cerah. Tapi ketika jenazah itu mau dibawa ke kuburan di desa kami, dan menurut cerita hanya di desa kami itu terjadi gelap, mendung, padahal itu bukan musim hujan. Mendung dan terjadi hujan yang sangat deras, sehingga
galian kubur tadi itu terendam air, dan para pelayat yang tadinya gotong tadi itu hanya keluarganya pulang karena takut ada halilintar, menyeramkan sekali begitu suasananya. Dan bapak saya ikut di situ karena bapak saya masih hidup, dan ketika dikubur ternyata mayatnya itu berenang. Mayatnya itu berenang, dan itu terjadi nyata. Karena apa? Membakar kitab suci. Ini betul terjadi. Ini sebuah peringatan. Dan Yoyakim itu melakukan itu, melakukan kesalahan. Yeremia sudah memperingatkan lewat Baruk. Perhatikan ayat ini, pasal 36 ayat 28. Ambil pulalah gulungan lain. Jadi setelah dibakar, kemudian Yeremia menulis kembali, atau Baruk menulis kembali, dan Yeremia mengucapkan kembali firman yang diucapkan itu kepada Baruk, dan Baruk menulis kembali. Ambil pula gulungan lain, tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang semula ada di dalam gulungan yang pertama yang dibakar oleh Yoyakim, Raja Yehuda. Mengenai Yoyakim, ini peringatannya, Raja Yehuda, haruslah kau katakan begini. Beginilah firman Tuhan, engkau telah membakar gulungan ini dengan berkata, mengapa engkau menulis di dalamnya bahwa Raja Babel pasti akan datang untuk memusnahkan negeri ini dan untuk melenyapkan dari dalamnya manusia dan hewan. Jadi dalam peristiwa ini, Israel yang tegar tengkuk, Israel yang susah untuk diperingatkan itu sebetulnya sedang ada dalam disiplin Tuhan. Babel menjadi raja, Babel itu menguasai Yehuda, menguasai Israel. Dan beberapa orang, ya, kalau kita baca ayat selanjutnya, pasal-pasal selanjutnya atau kitab selanjutnya, kita ketahui bersama-sama mereka dibawa oleh Babel di negerinya. Untuk apa? Dibawa ke Babel sebagai disiplin oleh Allah selama 70 tahun itu. Ini yang terjadi. Dan pada pemerintahan Raja Yoyakim, firman itu disampaikan kepada Yeremia. Tapi Yoyakim menolak itu. Enggak, kita gak akan mengalami itu, kita pasti mengalahkan. Dan pasal 37 Yoyakim melawan Babel, tetapi Babel berhasil mengalahkan Yehuda yang dipimpin oleh Yoyakim. Dan akibatnya apa? Terjadi pembunuhan massal, terjadi perang, dan banyak orang yang mati oleh karena peperangan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peringatan Tuhan itu bicara tentang peringatan itu adalah rambu-rambu yang memang perlu kita ikuti di sepanjang hidup kita, di jalan hidup yang kita tempuh dalam kehidupan kita. Ada banyak sekali peringatan-peringatan sebetulnya. Kalau kita bicara tentang peringatan, dari sejak ketika kita masih anak-anak sampai tua, peringatan-peringatan yang ada itu selalu kontekstual dengan usia kita. Ya, anak-anak remaja mungkin peringatannya adalah hati-hati dalam pergaulan, supaya kamu tidak salah pilih teman, dan pilihlah teman ketika engkau sedang melakukan melakukan persahabatan pertemanan di jejaring sosial. Pilih yang baik, ketahui profilnya. Jangan-jangan kita ketahui dan ternyata kita sudah invite dan kita undang dia untuk jadi teman kita, itu menjadi sebuah persoalan dan masalah dalam kehidupan kita. Ya, kita masuk kepada usia yang
Pernikahan itu berbeda lagi peringatannya. Ya, sudah masuk dalam masuk pernikahan berarti sudah punya pasangan. Hati-hati, ya, hati-hati dengan pergaulan dengan calon suamimu, calon istrimu, ya. Jangan sampai kebablasan dan engkau gak menikmati hidup yang diberkati oleh Tuhan. Suami istri juga peringatannya berbeda lagi. Ketika kita mengendarai motor dan sebagainya, mobil kita, peringatannya juga lagi berbeda. Tapi yang jelas dalam koridor kita sebagai anak-anak Tuhan, ada banyak sekali peringatan-peringatan yang memberikan petunjuk kepada kita untuk kita bisa memahami, mengerti, sehingga hidup kita itu akan menjadi lebih maksimal oleh karena kita mengikuti peringatan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Ya, peringatan di jalan lalu lintas seringkali kita abaikan. Serius, saya juga mengalami, apalagi kalau lagi buru-buru begitu ya, lagi buru-buru dan lampunya merah lagi. Ya, saya peringatkan kepada teman-teman youth, kalau kalian mau belok ke sini dari Siliwangi menuju ke Hanoman, lebih baik kalian mengalah, karena jalan dari arah Mangkang menuju ke kota, mobil-mobilnya itu banter-banter. Kalau itu sudah kelihatan merah, walaupun kita sudah di situ, berhenti, bahaya. Ada banyak sekali kejadian di situ. Saya ingatkan. Dan nampaknya teman-teman youth yang naik motor itu mendengar apa yang saya katakan. Termasuk Tatang, jangan terobos. Karena kalau kita terobos akan ada konsekuensinya. Nah, Yoyakim ini ternyata menerobos peringatan yang disampaikan kepada dia dan Yehuda. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya tidak boleh terobos karena akan ada konsekuensinya. Nah, apa akibat? Ada paling tidak ada 2 atau 3 akibat melanggar peringatan Tuhan. Yang pertama, kalau kita melanggar peringatan Tuhan, akibat yang pertama adalah kita tidak akan pernah mengalami dan mendapatkan berkat covenant itu, berkat perjanjian itu. Ayat 30 bagian A. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim Raja Yehuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Catat baik-baik itu. Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Artinya apa? Pemerintahan yang dijalankan itu berhenti sampai dia saja. Anak cucunya tidak melanjutkan pemerintahannya. Dan ini bicara tentang covenant, berkat perjanjian. Di situ ada tahta Daud. Tahta Daud itu bisa diterjemahkan bahwa Daud, anak Daud atau Daud itu punya ikatan perjanjian dengan Tuhan. Dan kalau bicara tentang covenant atau berkat perjanjian, sebetulnya sebelum Daud itu juga disampaikan kepada Musa sebelumnya kepada Yusuf kepada Manasye dan Efraim, mundur lagi kepada Yakub, kepada Ishak dan kepada Abraham. Mari coba perhatikan baik-baik. Ya, covenant itu bicara tentang perjanjian Tuhan yang memang diikat oleh Tuhan kepada umatnya. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang terikat perjanjian. Karena dari janji itu diberikan oleh Allah kepada Abraham, Ishak, Yusuf, Daud atau Musa sebelumnya. Kita tahu bahwa janji itu untuk gerejanya, janji itu untuk umat Tuhan, janji itu juga untuk orang-orang percaya.
Dan kalau kita mendengar apa yang menjadi peringatan Tuhan, kita akan menikmati berkat perjanjian itu. Kita akan menikmati yang namanya berkat perjanjian yang memang sudah diikat oleh Allah kepada nenek moyang orang Israel. Dan Israel itu bicara secara rohani adalah gereja. Kita orang percaya. Dan janji itu milik kita. Karena itu mari kita bersama-sama dengar baik-baik apa yang menjadi peringatan Tuhan. Alkitab, firman Allah, petunjuk yang akan membuat kita tidak salah melangkah. Karena kalau salah melangkah, ada konsekuensi yang kita akan dapatkan. Berkat perjanjian itu disampaikan kepada Abraham. Ayatnya begini, perhatikan baik-baik. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu itu ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu berkat perjanjian, berkat yang disampaikan kepada Abraham pertama kali itu, dan disampaikan juga kepada Ishak, diulangi lagi kepada Yakub. Kalau Anda perhatikan ketika Yakub memberkati Yusuf, dalam arti anaknya Efraim dan Manasye. Beberapa hari kemarin sudah saya share. Jadi seminggu yang saya share itu selalu berbicara tentang firman Tuhan yang akan berbicara kepada kita di hari Minggu di Sabda Tuhan. Berkat itu disampaikan kepada Yakub, kepada anaknya Efraim dan Manasye. Efraim itu anak bungsu. Seharusnya Manasye mendapatkan berkat tangan kanan, tapi Efraim anak bungsu dari tangannya Yakub bersilang begini. Dan memang Efraim menjadi lebih besar dibandingkan Manasye. Dan itu berkat perjanjian. Dan itu untuk siapa? Untuk kita, untuk gerejanya. Pegang itu baik-baik. Dan perhatikan seluruh umat Tuhan, nenek moyang dari orang Israel, ketika mereka tidak menerobos peringatan Tuhan itu, selalu tetap ada dalam covenant. Tetapi berbeda yang menerobos. Esau misalnya, Esau tidak mendapatkan berkat sulung. Karena apa? Mengabaikan berkat sulung itu. Manasye, kalau kita ketahui bersama-sama sepanjang perjalanan, mengapa Efraim lebih besar daripada Manasye? Karena berkat perjanjian itu selalu untuk yang tidak menyimpang, tetapi ada dalam peringatan, melakukan peringatan, melakukan perintah Tuhan, melakukan ketetapan Tuhan. Dan bicara tentang tahta Daud, itu juga bicara bukan hanya berkat perjanjian, tapi bicara tentang otoritas. Seorang yang tidak mendengar peringatan Tuhan akan kehilangan otoritas. Tongkat kerajaan itu tidak akan dimilikinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, ketika kita menjadi percaya, semua orang itu diberikan legitimasi dari surga menjadi anak-anak Allah. Dan ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita punya otoritas yang sama. Dan otoritas itu bisa kita gunakan. Jangan takut untuk lawan kegelapan, lawan setan, ya, lawan musuh kita yang tidak kelihatan itu dengan dalam nama Yesus. Karena itu otoritas. Tapi mari kita perhatikan, hati-hati kalau kita terlepas peringatan Tuhan. Hati-hati kalau kita tidak mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena orang percaya gereja Tuhan akan kehilangan otoritasnya ketika tidak mendengar peringatan Tuhan. Dan peringatan Tuhan itu bicara tentang itu. Orang tua kita itu bisa mengingatkan kita
khotbah seperti ini bisa mengingatkan kita. Ketika saya mempelajarinya, itu bisa mengingatkan saya. Untuk apa? Untuk saya dengar, saya lakukan, sehingga kita tidak akan kehilangan otoritas perjalanan kehidupan kita. Yang kedua, ya, karena waktu saya habis, nanti saya akan lanjutkan di sesi yang kedua, di ibadah yang kedua, untuk poin yang ketiga. Akibat melanggar dari peringatan Tuhan, tidak akan pernah mendapatkan penghargaan di bumi. Ini sangat mengerikan sekali. Ayatnya ditulis dalam kitab Yeremia pasal 30 bagian B. Dan mayatnya, ini siapa? Yoyakim, akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Bayangkan, tercampak. Hari-hari ini kalau kita bersama-sama belajar, ketika maraknya COVID-19 yang terjadi di berbagai belahan dunia, kita mendapatkan postingan-postingan yang mengerikan, ya. Dan nampaknya mayat manusia itu gak berharga banget, karena ada yang dikuburkan massal, ada yang tidak dikafan, langsung disekop begitu, masukkan ke dalam mobil jenazah dan dikuburkan bareng-bareng. Dan kalau saya mendengar dari beberapa perawat yang ada dan dirawat di rumah sakit, mereka mengatakan manusia sekarang ini yang sakit itu tidak berharga banget. Karena apa? Tidak ada yang berani menyentuh, keluarga nggak bisa, dan itu terjadi di sekarang ini. Karena itu, ayo kita baca, perhatikan peringatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu kan peringatan-peringatan. Dan kalau kita langgar, akan mendapatkan konsekuensinya. Paling tidak ya isolasi mandiri 14 hari. Apalagi kalau saya sebagai umat Tuhan, pemimpin umat, maka saya nggak bisa pimpin ibadah. Anda tidak akan berani ibadah. Jangan berani ibadah. Karena apa? Pak Yeri terpapar begitu, ya. Ngeri gitu. Gak akan pimpin ibadah kalau saya tidak mendengar peringatan itu. Tapi kalau saya hati-hati, maka kita akan tetap aman, nyaman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat dalam kitab kisah Daniel ini, saya akan menceritakan saja. Daniel, dalam kitab Daniel ini, Nebukadnezar itu menentang Tuhan. Akibatnya apa? Akibatnya Nebukadnezar itu mendapatkan hukuman dari Tuhan. Hukumannya ngeri, dalam pasal 4 ayat yang 32. Engkau akan dihalau dari antara manusia, padahal dia raja. Dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput, padahal dia raja, tidak pernah makan rumput. Tapi Nebukadnezar mengalami itu. Karena apa? Menentang, menerobos peringatan Tuhan. Seperti lembu gitu, ya. Dan demikian akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. 7 tahun itu dialami oleh Nebukadnezar yang menentang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita belajar supaya kita betul-betul mengindahkan apa yang menjadi nasihat dan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan di bumi. Tapi kalau kita betul-betul mendengar apa yang menjadi peringatan Tuhan dalam kehidupan kita, Dia Bapa yang baik itu akan mengatakan berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihi. Dan bukan hanya itu saja, penghargaan itu bicara tentang orang-orang itu bisa respect dengan kita. Orang-orang itu bisa angkat topi dengan kita, hormat dengan kita. Bukan karena kita ingin dihormati, enggak. Tapi legitimasi surga itu akan menjadi milik kita kalau kita betul-betul mengusahakan
tidak melanggar, bahkan tidak menerobos peringatan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama saya mengajak kepada seluruh umat Tuhan jemaat RBC. Peringatan itu bisa bicara tentang dari orang tua kita, dari teman kita, dan saat kita share di grup itu ada peringatan-peringatan yang memang kita harus perhatikan baik-baik. Walaupun kadang-kala kalau kita searching di jejaring sosial, teman-teman kita kadang-kala di Facebook mengupload berita-berita yang kadang-kala masih perlu dipertanyakan kebenarannya. Tapi yang jelas ada banyak sekali peringatan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Dengarkan itu, responi dengan baik, jangan terjauh, tapi taati, dengarkan, supaya nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan. Amin. Di sesi yang kedua nanti akan ada poin yang ketiga yang akan saya sampaikan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau berikan aku pelayananmu. Ku dapat memanggilmu Bapa, kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal. Saya mau undang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Mari kita ambil waktu teduh kita bersama-sama. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Dia ada, Dia selalu ada. Di tengah persoalan, di tengah kesulitan, seringkali Tuhan berbicara mengingatkan kepada kita. Dan persoalan masalah itu selalu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita tidak akan pernah dibiarkan berjalan sendirian, mengarungi hidup yang tidak mudah. Tapi kasih-Nya, kuasa-Nya, kebaikan-Nya akan merangkul kita, mendekat kita di jalan yang Tuhan tentukan, di jalan yang ditunjukkan Tuhan. Karena itu, di perjalanan hidup kita hari ini dan yang akan datang, mari kita dengar peringatan Tuhan. Mari kita taati peringatan Tuhan, sehingga kita boleh menikmati berkat, menikmati anugerah
yang dilimpahkan dalam kehidupan kita. Berkat covenant itu akan kita nikmati di jalan kehidupan kita. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ketuk pintu yang kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal. Kau biarkan ku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bersamaku, sebab kau Bapa yang kekal. Kau selalu ada bersamaku, sebab kau Bapa yang kekal. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang datang kepada kami pagi ini Tuhan. Kami ingin dengar sabda, kami ingin dengar peringatan Tuhan, kami ingin dengar ketetapan-ketetapan-Mu Tuhan. Kami ingin taati supaya kami boleh menikmati berkat anugerah yang disampaikan kepada kami. Berkat covenant itu, berkat penghargaan itu yang datang dari legitimasi surga yang mewarnai kehidupan kami. Bapa, Engkau menolong kami. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami. Berkati umat, berkati firman. Kami mendengar apa yang menjadi kemauan dan kehendak Allah dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah hatimu. Engkau yang ada di rumah, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah engkau membawa berkat Allah, berkat yang datang dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus itu yang memberkati kita semua. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan hidupmu akan terus diberkati oleh Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan terus menghasilkan buah, demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dari pagi ini, besok bahkan sampai kepada Maranatha, Tuhan datang menjemput kita semua. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan